Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 AKN 3DP2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, analisis kinerja laporan keuangan dari 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Adikarya Persero Tbk, yang kedua ada PT Waskita Karya Persero Tbk, dan yang ketiga adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dan di sini ada anggota kelompok, yang pertama ada Aurelia Shibil Putri Ria, kemudian yang kedua ada Prasinta Dewi Rahayu, yang ketiga ada Raihan Arya Satya Gazi, yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Yusuf Pratama. Slide berikutnya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang kelompok kami melakukan tugas ini adalah laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut dilakukan suatu analisis. Analisis inilah yang harus dipahami baik oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan maupun sebagai investor untuk memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Slide berikutnya. Nah, alasan kami memilih ketiga perusahaan yang tadi saya sebutkan adalah keingintahuan kelompok kami mengenai perkembangan kinerja saham di industri jasa konstruksi selama masa pandemi COVID-19. Kemudian kami juga ingin mengetahui apakah saham ketiga perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Dari uraian latar belakang tersebut, kami tertarik untuk membahas dan menguji terhadap mekanisme penyusunan dan implementasi laporan keuangan konsolidasi dalam suatu korporasi atau perusahaan. Dan jenis topik yang akan tercantum pada laporan ini judul pembahasan analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Di sini ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kedua, bagaimana capital gain dan return masing-masing perusahaan periode Agustus sampai dengan September 2021, PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Ketiga, bagaimana analisis teknikal sederhana harga saham PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang keempat, bagaimana analisa makroekonomi dengan menggunakan indikator-indikator makroekonomi dan industri secara kualitatif pada PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dan yang kelima, bagaimana analisis rasio laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya ada tujuan. Untuk yang pertama itu untuk mengetahui hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui capital gain dan return masing-masing perusahaan periode Agustus sampai dengan September 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari analisis teknikal sederhana pada masing-masing perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui analisa makroekonomi dengan menggunakan indikator-indikator makroekonomi dan industri secara kualitatif pada PT Adikarya Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengetahui seperti apa kinerja ketiga perusahaan berdasarkan perhitungan rasio keuangan. Nah, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Munawir pada bukunya halaman 35, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pengertian makroekonomi. Makroekonomi merupakan suatu studi tentang bagaimana sistem perekonomian berjalan secara garis besar tanpa terlalu banyak menaruh perhatian pada hal-hal yang bersifat rinci dan rancu. Nah, ini menurut pendapat Lipsey pada bukunya halaman 2. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Agus Sartono pada bukunya halaman 114, membagi 4 jenis analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage, yang ketiga, rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Yang ketiga, kita akan masuk ke pembahasan hasil analisa kasus. Seperti yang bisa dilihat di sini adalah capital gain dan return untuk PT Adikarya Tbk pada bulan Agustus 2021. Untuk angka-angkanya bisa dilihat di tabelnya. Ini mulai dari Agustus tanggal 2 sampai dengan Agustus tanggal 31 tahun 2021. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah capital gain dan return pada PT Adikarya Tbk pada bulan September 2021. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2021. Untuk angka-angkanya bisa dilihat secara detail teman-teman ya. Berikutnya adalah capital gain dan return untuk PT Waskita Karya Tbk. Nah, ini ada pada bulan Agustus 2021 itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Nah, untuk detail angkanya bisa dilihat seperti yang ada di tabel di layar ini. Selanjutnya adalah capital gain dan return gain untuk bulan September 2021 untuk PT Waskita Karya Tbk. Ini dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Angka-angkanya juga bisa dilihat dengan jelas di tabelnya ya. Berikutnya adalah capital gain dan return untuk PT Wijaya Karya Tbk pada bulan Agustus 2021. Tanggalnya sama dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Untuk detail angkanya ada di tabel di layar. Nah, yang berikutnya adalah
untuk bulan September pada PT Wijaya Karya Tbk itu dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2021. Detail-detail angkanya dan perhitungannya ada di tabel. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis teknikal dari PT Adikarya untuk bulan Agustus 2021. Bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera untuk angka-angka dari hasil perhitungan kelompok kami. Baik, bisa di next. Untuk selanjutnya di sini masih pada PT Adikarya pada bulan September 2021. Dan untuk angka-angkanya bisa dilihat pada tabel yang sudah kami hitung. Next. Selanjutnya di sini ada analisis teknikal dari PT Waskita Karya Tbk untuk bulan Agustus 2021. Bisa dilihat dari mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Next. Dan ini untuk periode bulan September dari PT Waskita Karya Tbk, bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera angka-angka lebih detailnya, dari mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Next. Kemudian ini untuk analisis teknikal untuk PT Wijaya Karya Tbk pada bulan Agustus 2021, sama seperti tadi, angka-angkanya bisa dilihat mulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Next. Ya, kemudian di sini untuk periode bulan September 2021 masih sama seperti tadi, dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 terlihat mana saham yang layak dibeli dan tidak layak dibeli. Next. Nah, kemudian di sini ada analisis makroekonomi. Yang pertama untuk aspek produk domestik bruto atau PDB. Selama periode 2019, mayoritas pengusaha pesimis terhadap kondisi usahanya pada triwulan 2. Tapi mereka optimis pada triwulan 3 tahun 2019 akan mempunyai prospek yang lebih baik. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeks kondisi bisnis yang kurang dari 50 dan indeks prospek bisnis yang lebih besar dari 50. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis pada triwulan 2 tahun 2019 sebesar 48,02 dan 54,77. Sementara itu, pada periode 2020, mayoritas pengusaha pesimis terhadap kondisi usahanya pada triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2020. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeks kondisi bisnis dan indeks prospek bisnis yang kurang dari 50. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis pada triwulan 2 tahun 2020 sebesar 43,50 dan 48,44. Indikator penting yang menunjukkan fluktuasi konstruksi triwulanan di Indonesia adalah indeks nilai konstruksi. Indeks nilai konstruksi memberikan gambaran realisasi fisik pekerjaan proyek-proyek yang diselesaikan dalam periode 1 triwulan pada suatu wilayah. Indeks nilai konstruksi triwulan 2 tahun 2020 sebesar 101,53, turun menjadi 23,67% dibandingkan indeks pada tahun 2019 yaitu sebesar 133. Indeks pada triwulan 2 tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 10,45% dibanding triwulan 1 tahun 2020. Oke, bisa di next. Nah, untuk aspek tenaga kerja yang diserap sektor konstruksi berkaitan erat dengan besaran nilai proyek, jenis teknologi yang digunakan, dan juga target waktu penyelesaian konstruksi. Tenaga kerja konstruksi dilihat dari dua indikator, yaitu indeks pekerja tetap dan indeks hari orang. Indeks pekerja tetap triwulan 2 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,27% dibanding triwulan 2 tahun 2019. Pertumbuhan indeks pekerja tetap secara Q2Q mengalami penurunan dari 0,44% triwulan 2 pada 2019 menjadi minus 1,60% pada triwulan 2 tahun 2020. Indeks pekerja tetap triwulan 2 tahun 2019 sebesar 104,29 dan tahun 2020 sebesar 102,96. Indeks hari orang triwulan 2 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13,74% dibanding tahun 2019. Penurunan juga terjadi pada pertumbuhan Q2Q dan 1,72% triwulan 2 pada 2019 menjadi minus 2,65% pada triwulan 2 tahun 2020. Indeks hari orang triwulan 2 tahun 2019 sebesar 122,10 dan sebesar 105,32 pada 2020. Baik, bisa di next. Dan yang ketiga adalah pada aspek tingkat inflasi. Terjadinya inflasi disebabkan karena meningkatnya harga-harga yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok pengeluaran. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga, maka nilai inflasi yang terjadi semakin tinggi pula. Pemerintah selalu menjaga agar nilai inflasi dapat dikendalikan dan tidak semakin tinggi. Salah satunya dengan cara menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di pasarannya. Selain itu, angka inflasi juga sebagai salah satu indikator makroekonomi untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat yang terjadi dalam kondisi perekonomian di dalam negeri. Dari angka inflasi dapat diperoleh informasi yang terjadi pada saat itu. Jika dilihat secara komponen, laju inflasi menggambarkan terjadinya perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Dilihat dari komponen-komponen yang menurun. Pada tahun 2018, tingkat inflasi yang terjadi pada komponen inti mencapai 3,07% dan sumbangannya terhadap angka inflasi sebesar 1,87%. Pemerintah selalu menjaga agar angka inflasi tetap terjaga. Angka inflasi inti di tahun 2019 tercatat 3,02%, sedikit lebih rendah dari tahun 2018 dan sumbangan terhadap inflasi sebesar 1,85%. Kondisi di dalam negeri yang masih dihantui oleh wabah COVID-19 di tahun 2020 membuat daya beli masyarakat menurun. Yang terjadi, inflasi inti melambat dengan angka inflasi tercatat 1,60 dan andil terhadap inflasi sebesar 1,05%.
Penurunan inflasi pada komponen inti disebabkan karena permintaan di dalam negeri yang menurun dan juga didukung oleh kebijakan pemerintah. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini ada profil singkat dari PT Adikarya Tbk. Jadi PT Adikarya Tbk ini merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADI hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah status menjadi perseroan terbatas hingga pada tahun 2004, ADI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk profil singkat Waskita Karya Tbk, didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, PT Waskita Karya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama Volker Enemings Maatschappij NV yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62/1961. Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan juga irigasi. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini ada profil singkat PT Wijaya Karya Tbk. Berawal dengan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi listrik dan pipa air ketika didirikan. Pada tahun 1970-an, Wika beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan. Melalui penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2007, Wika melepas 28,46% saham ke publik. Sementara, kepemilikan sisanya masih dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Berkat suntikan dana dari IPO, Wika semakin luas bertumbuh dan berkembang. Langkah-langkah antisipatif dan inovatif pun semakin mudah diwujudkan. Alhasil, Wika tetap berdiri kokoh kendati menghadapi berbagai krisis, baik skala nasional maupun global. Baik, bisa di next. Kemudian kita masuk ke pembahasan analisis laporan keuangan. Yang pertama di sini ada dari PT Adikarya Tbk untuk liquidity rasionya. Bisa dilihat untuk liquidity rasio tahun 2020 dari PT Adikarya Tbk. Lihat di sini ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan juga net working capital. Kemudian di next. Di sini ada perhitungan dari tabel sebelumnya untuk current ratio sebesar 1,11, quick ratio sebesar 0,88, cash ratio sebesar 0,09, dan NWC sebesar 3.021.305.023.509. Baik, kita di next. Kemudian di sini ada activity ratio, masih dari PT Adikarya Tbk, bisa dilihat angka-angkanya dari tabel yang sudah tertera. Bisa di next. Kemudian di sini ada perhitungan dari tabel activity ratio sebelumnya. Bisa dilihat untuk receivable turnover-nya sebesar 3,1 sekian, receivable collection period-nya sebesar 114,55, kemudian inventory turnover-nya sebesar 1,63, days to sell inventory-nya sebesar 219,74, payable turnover-nya sebesar 0,29, dan day pays for payable-nya sebesar 1.231.486. Next. Kemudian di sini ada fixed asset turnover dan juga total asset turnover dari Adikarya Tbk, yaitu sebesar 1,5246 dan juga 0,2902. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Prasinta. Kemudian ada profitability ratio dari PT Adikarya. Di sini dapat dilihat tabelnya dari GPM sampai ROE. Perhitungannya GPM 0,16, OPM 0,09, NPM 0,002, ROA 0,0006 dan ROE 0,0043. Kemudian ada solvency ratio masih di PT Adikarya. Ini tabelnya dari debt to total capital sampai time interest earned. Debt to total capital 0,85 kali, long term debt to total capital 0,14 kali, debt to total equity 5,83 kali, long term debt to total equity 0,98 kali, dan time interest earned-nya 1,17 kali. Ya, rasio terakhir yaitu market ratio dari PT Adikarya. Di sini ada EPS, PR, book value per share, price book value ratio, DPS, dan DPR. EPS 6.733,474, PR 0,227, DPS 1.411.658,45, PBP 0,00108, DPS 18.641,754, dan DPR 2,768. Kemudian kita beralih ke PT Waskita Karya. Di sini ada liquidity ratio-nya, bisa dilihat di tabel. Current ratio 0,67, quick ratio 0,59, cash ratio 0,03, dan NWC atau net working capital atau modal kerjanya minus 15.699.073.320.031 rupiah. Kemudian di sini ada activity ratio PT Waskita Karya Tbk, bisa dilihat di tabel. Receivable turnover-nya 8,12 kali, receivable collection period-nya 44,98 atau kita bulatkan menjadi 45 hari, kemudian inventory turnover-nya 4,19, days to sell inventory ada 87 hari, payable turnover 2,85 dan day pays for payable 128 hari. Kemudian lanjutannya adalah ada fixed asset turnover-nya 0,22 dan total asset turnover 0,14.
Kemudian selanjutnya ada profitability ratio dari PT Waskita Karya Tbk. Dapat dilihat di tabelnya bahwa di PT Waskita Karya Tbk ini semua minus. GPM minus 0,122, OPM minus 0,268, NPM minus 0,587, ROA minus 0,090, dan ROE minus 0,573. Selanjutnya ada solvency ratio dari PT Waskita Karya Tbk. Di sini dapat dilihat tabelnya. Debt to total capital 0,84, long term debt to total capital 0,39, debt to total equity 5,37, long term debt to total equity 2,46, dan time interest earned-nya minus 6,35. Kemudian rasio terakhir di PT Waskita Karya yaitu market ratio, bisa dilihat di tabelnya. EPS-nya minus, yaitu minus 543,58, PR-nya minus 2,65, BPS-nya 1221,28, PBV 1,18, DPS 3,46, dan DPR minus 0,0063. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raya. Oke, baik. Selanjutnya analisis laporan keuangan PT Wijaya Karya Tbk. Yang pertama itu ada liquidity ratio, bisa dilihat di tabelnya. Lanjut untuk perhitungannya. Nah, bisa dilihat current ratio-nya sebesar 1,09, quick ratio-nya sebesar 0,86, cash ratio-nya sebesar 0,34, dan net working capital-nya sebesar 3.812.477. Sekian. Lanjut. Di sini ada activity ratio, bisa dilihat untuk tabelnya. Lanjut untuk perhitungannya. Bisa dilihat receivable turnover-nya sebesar 9,97, receivable collection period-nya sebesar 36,63, inventory turnover-nya sebesar 1,80, days to sell inventory-nya sebesar 202,63, payable turnover-nya sebesar 2,22, days for payable-nya sebesar 164,15. Lanjut. Untuk fixed asset turnover-nya sebesar 0,83, total asset turnover-nya sebesar 0,25. Lanjut. Berikutnya profitability ratio, bisa dilihat untuk tabelnya. Lanjut. Untuk gross profit margin-nya sebesar 0,09, operating profit margin-nya sebesar 0,08, net profit margin-nya sebesar 0,018, return on asset-nya sebesar 0,004, return on equity-nya sebesar 0,018. Lanjut ya. Berikut adalah solvency ratio, bisa dilihat untuk tabelnya. Lanjut kita ke perhitungannya. Di sini debt to total capitalnya sebesar 0,755, long term debt to capitalnya sebesar 0,10, debt to total equity-nya sebesar 3,08, long term debt to total equity-nya sebesar 0,43, time interest earned-nya sebesar 1,19. Selanjutnya. Berikut yang terakhir adalah market ratio, bisa dilihat tabelnya. Lanjut kita ke perhitungannya. EPS-nya sebesar 0,71, PR-nya sebesar 95,84, BVS-nya sebesar 1857, PBV-nya sebesar 1,06, DPS-nya sebesar 50,9, DPR-nya sebesar 2,4. Selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa capital gain dan return yang dihasilkan oleh PT Adikarya lebih baik daripada capital gain dan return yang dihasilkan oleh PT Waskita Karya dan juga PT Wijaya Karya. Sedangkan berdasarkan analisis teknikal pada periode Agustus sampai dengan September 2021, saham yang layak dibeli adalah saham PT Waskita Karya. Tetapi berdasarkan analisis rasio, PT Wijaya Karya lebih unggul di beberapa rasio. Selanjutnya. Selama tahun 2020, Indonesia sedang mengalami pandemi yang membuat mobilitas masyarakat sangat dibatasi. Hal ini berkaitan kepada berbagai proyek yang dihentikan sementara, sehingga banyak dari pekerja proyek yang diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan pada saat itu. Dari hasil analisis teknikal, fundamental, dan juga makroekonomi, maka saran yang kami berikan pada investor adalah lebih baik membeli saham dari PT Wijaya Karya untuk investasi jangka panjang. Bagi investor yang telah memiliki saham pada ketika perusahaan tersebut, kami juga menyarankan untuk menahan sahamnya, tidak untuk dijual. Karena saat ini Indonesia sedang di masa pemulihan ekonomi, sehingga tidak ada salahnya bagi investor untuk menunggu agar mendapatkan return yang lebih baik dari tahun 2020. Selanjutnya, untuk sarannya, semoga dengan dibuatnya proyek akhir ini dapat membantu para pembaca untuk lebih paham dasar perhitungan capital gain, return, dan analisis teknikal serta perhitungan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang pada proyek akhir ini adalah perusahaan di bidang jasa dan konstruksi. Next. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.